Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Di judul itu saya berikan tulisan dari produk ke social movement. Jadi kita sebenarnya bisa memulai sebuah aktivitas yang dimulai dengan ide tentang produk, kemudian nanti menjadi social movement. Kenapa menjadi social movement itu penting? Karena munculkan masalah-masalah yang dalam aspek sosial maupun aspek lingkungan maupun aspek yang lainnya. Tadi disampaikan tentang kegiatan saya di Sepedagi. Jadi sebelum Sepedagi sebenarnya saya merintis produk dengan brand Magnum. Next. Sebenarnya brand Magnum itu juga tidak melulu dimulai dari sebuah ide tentang produk, tapi ini juga terkait dengan sebuah kegelisahan saya tentang desa yang selalu dianggap kalau bikin produk ya gitu-gitu aja dan tidak pernah bikin produk yang bisa bagus. Dan sekarang pun kalau saya ketemu dan anak-anak desa yang sedang mengembangkan produk, saya selalu juga ke pemerintah lokal, pemerintah daerah. Kalau kamu di desa atau di daerah, kamu jangan pernah bikin barang jelek. Karena ketika kamu bikin barang jelek, itu otomatis orang ya sudah seperti itu. Mereka akan bilang sudah selayaknya begitu. Tapi kalau kita membuat barang yang bagus dan bahkan sangat bagus, itu akan menciptakan kontras yang luar biasa. Dan pesan itu akan menjadi sangat-sangat kuat. Ini terbukti dengan Magno, di mana dia bukan hanya tersebar secara internasional, dijual di toko-toko desain terkenal di seluruh dunia, kecuali Afrika dan Timur Tengah, tapi juga mendapat banyak penghargaan internasional. Next slide. Tapi dari sisi bagaimana saya menggarap desain dari Magno ini memang ya banyak hal-hal yang memang harus dilakukan dengan sangat serius ya. Karena ini produk yang dibuat di desa berarti kan bagian material dibuat bagian material diambil dari desa, dikerjakan oleh orang-orang desa, di mana dalam konteks Magno itu sebenarnya para perajin yang terlibat di dalam produksi Magno ini adalah perajin-perajin yang sebenarnya sebelumnya belum punya keterampilan perkayuan sama sekali. Jadi kami membuat pelatihan dengan sistem yang bisa memastikan bahwa mereka bisa membuat produk dengan kualitas yang bagus. Bukan hanya satu produk, tapi ketika kita membuat produk dalam jumlah banyak, kualitasnya pun standar. Kemudian yang menarik dari kesuksesan Magno sebenarnya adalah karena Magno ini sebenarnya bukan hanya sebuah produk yang bagus dan dihasilkan di desa, tapi dia juga bercerita tentang permasalahan dan sebuah contoh eksperimentasi solusi, tapi dia juga menyampaikan kritik-kritik isu-isu yang sifatnya internasional, yaitu masalah terjadinya over consumerism. Itu yang menjadi sebab kenapa desain-desain Magno itu menjadi sangat simpel, karena saya melihat bahwa produk yang memiliki desain yang timeless itu akan memberikan umur produk yang lebih lama bagi user. Dan sampai sekarang pun masih banyak orang-orang pemilik Magno yang masih menggunakan, terutama pemilik-pemilik Magno yang ada di luar negeri. Beberapa kali mereka masih mengontak ketika produk itu misalnya ada masalah di fungsi lah. Kemudian ada beberapa hal yang misalnya ada antena patah karena dipakai main oleh anak dan segala macam. Mereka masih mengontak kami dan mereka bilang bahwa produk tersebut masih kami gunakan. Next slide. Kemudian Sepedagi ya. Sepedagi ini sebenarnya berangkat dari kegelisahan saya bahwa proyek Magno itu meskipun bisa mencapai hal-hal seperti itu, tapi sebenarnya dia tidak punya dampak yang meluas di desa ya. Ketika saya pulang kampung sebenarnya salah satu tujuan saya bukan hanya membuat produk ya, tapi bagaimana saya bisa memberikan kontribusi terhadap permasalahan-permasalahan desa yang memang selama ini menjadi salah satu fokus dari kegiatan saya. Sepedagi dimulai dari next slide. Sepedagi dimulai dari sebuah kegiatan yang tidak sengaja. Jadi saya sebenarnya tidak pernah punya pikiran untuk merancang sepeda. Kebetulan karena
saya waktu itu kolesterol tinggi dan kemudian memilih untuk bersepeda, dan akhirnya saya kemudian suka sepeda dan menemukan sepeda bambu dibuat di negara yang nggak punya bambu. Itu yang menampar saya, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk membuat sepeda bambu sepeda. Next slide. Sepeda bambu sepeda gini berbeda dengan sepeda bambu yang dibuat di negara di tempat yang menjadi sumber inspirasi dari sepeda bambu yang saya buat. Sepeda bambu sepedagi menggunakan bambu yang lebih mudah didapat di sini, yaitu bambu petung, kemudian di slice dan dibuat metode laminasi, dan itu mengambil inspirasi dari usuk bambu yang merupakan struktur rangka atap masyarakat tradisional. Oleh karena itu kemudian frame sepeda bambu sepedagi ini kalau dipotong nampaknya akan oval, dan ini menjadi rangka sepeda bambu pertama di dunia yang menggunakan konstruksi seperti itu. Jadi kalau kita betul-betul serius dengan apa yang kita ada di sekitar kita, lokalitas itu akan melahirkan originalitas. Memang prosesnya nggak segampang yang saya omongin ini, tapi prinsip dasar seperti itu bisa diterapkan, dan saya selalu meyakini bahwa itu akan terjadi karena kondisi lokal itu selalu punya keunikan tersendiri, dan itu yang sebenarnya menjadi salah satu hal yang membuat produk itu menjadi original. Kemudian next slide. Sepeda bambu sepedagi sudah banyak digunakan oleh pemakai di Jakarta dan di kota-kota lain, juga beberapa digunakan oleh pembeli internasional. Kemudian juga sudah teruji di berbagai event, maupun ya sebelum digunakan di event yang berat, sepeda bambu sepedagi juga sudah tes laboratorium di Jepang dan lolos. Kemudian di gambar ini sepeda bambu sepedagi ketika digunakan di Paris tahun 2019 menempuh jarak 1.200 km, dan orang yang sama yang di sebelah kiri ini, Mas Vidi, baru saja menyelesaikan event sepeda 1.500 km bentang Jawa dari Anyer ke Banyuwangi. Jadi dari sisi kekuatan sepeda bambu sepedagi ini sudah teruji. Jika kita membuat sebuah produk dan produk itu fungsional dan ada faktor-faktor keselamatan yang kita harus penuhi, ya kita harus membuat produk itu memenuhi syarat-syarat seperti itu. Next. Kemudian sepeda bambu sepedagi juga mendapat penghargaan The Design Award, Best Gold Award tahun 2018. Nah, yang menarik dari penghargaan ini adalah next slide. Karena sepeda bambu sepedagi ini sebenarnya next slide. Terus sepeda bambu sepedagi ini bukan hanya sepeda atau alat transportasi yang terbuat dari material lokal terbarukan, ya, karena dia dibuat dari bambu, tapi dia juga menjadi sebuah ikon, bahkan sebuah produk yang melahirkan sebuah social movement dengan nama yang sama, yaitu sepedagi movement. Keunikan sepeda bambu ini menarik orang-orang dari luar untuk datang ke tempat saya, dan ini menjadi inspirasi salah satu solusi permasalahan penting di desa, yaitu terjadinya brain drain dari desa ke kota. Kehadiran orang-orang ini memberikan ide bagi saya untuk membuat sebuah gerakan di mana mereka ini dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan pengembangan potensi dan memecahkan permasalahan lokal bersama masyarakat setempat seperti itu. Next. Salah satu contoh yang mungkin banyak dikenal oleh orang, next slide, adalah proyek Pasar Papringan. Proyek Pasar Papringan ini dikerjakan bareng-bareng antara anak muda lokal dan anak muda dari luar. Project manajernya adalah junior saya juga, Francisca Kalista, yang kemudian tinggal di sana dan melakukan berbagai macam upaya yang mengubah kebun bambu yang tadinya sudah menjadi tempat sampah ini menjadi sebuah pop-up, tradisional pop-up
market yang kemudian bukan hanya menyulap tempat yang kumuh, tapi bukan hanya menyulap tempat yang kumuh menjadi tempat yang sangat nyaman dan menyenangkan, tapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi kepada masyarakat setempat. Pasar Papringan juga memunculkan atau mendorong masyarakat setempat untuk bisa membangun rasa percaya diri. Pasar Papringan Ngadiprono ini cukup menarik ya, karena orang Ngadiprono itu dulu kalau ditanya asalnya dari mana, mereka jarang sekali ngomong berasal dari Ngadiprono karena mereka malu ya. Tapi ketika mereka punya proyek Pasar Papringan, mereka dengan bangga mengatakan bahwa mereka berasal dari Pasar Papringan. Dua masalah besar di masyarakat desa adalah kebosanan dan prioritas. Bosan karena mereka sebenarnya menggunakan atau tinggal di desa dalam jangka waktu yang lama, dan sebenarnya fenomena kebosanan itu terjadi di mana-mana, tapi menjadi merugikan ketika pada akhirnya mereka tidak bisa melihat potensi-potensi atau saya sering istilahkan harta karun yang dimiliki di sekitar mereka. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.